Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bisa menyapa Anda di program Dialog Fajar. Selamat pagi juga untuk Anda yang pagi hari ini sudah melakukan perjalanan. Semoga selalu waspada, hati-hati, mau dapat jalur lancar. Alhamdulillah kalau jalur padat juga tetap hati-hati. Karena hati-hati itu sejatinya tidak hanya kita lakukan atau kita terapkan saat dalam perjalanan di jalan raya, tapi dalam setiap apapun aktivitas. Termasuk beberapa cerita kawan kita yang akhir-akhir ini ternyata masih banyak yang mendapat ujian dari penipuan online. Padahal hanya beraktivitas di media sosial, kemudian telepon atau video call, ratusan juta rupiah itu harus hilang dalam beberapa waktu. Dari kasus ini kawan kita mendapatkan banyak pelajaran, mulai dari teknologi, kemudian mempelajari modus-modus, kemudian mempelajari kehati-hatian dan lain sebagainya. Nah, pagi hari ini kita akan memperdalam pelajaran dari sisi Al-Quran dan tentunya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Diskusi kita pagi hari ini kawan, soal kehati-hatian dalam hidup, dan kita bahas pagi hari ini bersama Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar, Insya Allah. Aman. Alhamdulillah, Insya Allah selalu aman ya Ustadz ya. Yeah. Itu doa kita loh Ustadz sekarang ini. Seharusnya itu sejak dulu ya Ustadz ya. Iya benar. Iya Ustadz. Ustadz Mim mungkin juga banyak cerita dari kawan-kawan kita. Iya, saya dengarkan ya Ustadz ya. Juga ya, Masya Allah ya. Hampir setiap hari Ustadz ya. Iya. Setiap jam kami tuh menerima informasi seperti itu. Iya. Bahkan kemarin tuh ada yang sampai sebel Ustadz. Sebelnya itu begini. Sudah tahu itu kan nalar dan logika begitu ya. Kok bisa tertipu? Kalau sedih ceritanya ke SS, tapi kalau dapat rezeki lupa gitu. Namanya manusia ya Ustadz, wajar respon-respon seperti itu. Nah sebenarnya bagaimana sih Ustadz nasihat Nabi Muhammad tentang tipu daya, tertipu atau dan lain sebagainya? Selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa dan tak putus kita sanjungkan kehadirat junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat semuanya. Hanya dengan berpedoman pada nasihat beliau lah, yakin hidup di dunia ini pasti selamat. Insya Allah. Dan kelak di akhirat pasti bahagia. Kalau sudah tidak mau pegang sama tuntunannya, nasihatnya Nabi kita yang mulia, terus mau ikut siapa? Dan pasti akan mendapatkan, akan memperoleh kesesatan, penyesalan, dan pasti kehancuran. Maka dari itu, kawan-kawan sekalian rahmati oleh Allah, mari kita terus hidupkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana sekarang kalau kita membuka mata lebih lebar ya, kita memperluas channel yang kita ikuti di tangan jari-jari kita ya. Betul. Di smartphone kita sudah banyak sekali ya channel-channel dari saudara-saudara kita yang baru di Eropa, di Betul. Australia, di Kanada, di Amerika, di mana-mana nih gelombang orang bersyahadat ini luar biasa dengan menunjukkan kekagumannya kepada Rasulullah. Sampai saya kadang-kadang iri, ini orang baru masuk Islam menyebut nama Nabi sudah dengan air mata ya. Masya Allah, betul. Nah maka dari itu pagi hari ini saya akan membacakan ya sebuah sabda Nabi yang berhubungan ya Mbak Ayu ya dengan ya keprihatinan kita semuanya, saya, keluarga saya dan seluruh kawan-kawan kan juga keluarga kita kan Mbak Ayu ya. Siapapun yang mendengarkan radio yang kita cintai ini, Suara Surabaya adalah keluarga besar kita. Siapa tahu ya, bukan siapa tahu, saya yakin nanti di akhirat pun juga akan diabsen sama malaikat. Ini jamaah Suara Surabaya. Masya Allah, jamaah Dialog Fajar gitu ya. Ya,
Maka dari itu ini saya bacakan nasihat Nabi agar kita mendapatkan pedoman, pegangan dalam menghadapi berbagai keadaan, fenomena yang tadi telah disampaikan oleh Mbak Ayu yang terus tidak ada hentinya ya merebak ya setiap hari di akhir-akhir ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tanzirus sabah wa idza asbahta fala tanziril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika, rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku seraya bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau tengah dalam perjalanan. Ibnu Umar radhiyallahu an pun bertanya, mengingatkan, jika engkau berada di sore hari, janganlah engkau menunggu datangnya esok hari. Jika engkau berada di pagi hari, janganlah engkau menunggu datangnya sore hari. Gunakanlah masa sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu, dan gunakanlah hidupmu untuk menghadapi kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah, ini musuh kita bersama. Musuh kita bersama. Apa itu? Yaitu angan-angan, menunda. Ya. Jadi kita ini memiliki angan-angan. Setiap manusia memiliki angan-angan. Di sini Rasulullah memberikan gambaran. Kalau kita hidup di dunia ini, asosiasikan diri kita atau posisikan diri kita ini sebagai orang yang sedang dalam perjalanan. Orang di dalam perjalanan itu kan selalu waspada, Mbak Ayu. Betul. Dan selalu berhati-hati. Dan pasti juga berhitung. Kan betul, itu ya. Betul. Aku mau kemana, naik apa, berapa bekalnya, kan itu. Betul. Belok kiri kanan kan selalu kita perhatikan. Wah, betul, Ustaz. Nah, ini sebuah nasihat yang sangat penting bagi kita bahwa mari kita selalu menempatkan diri dalam hidup di dunia ini dalam perjalanan. Tidak sedang dalam keadaan bersantai-santai, bersenang-senang apalagi ya. Kenapa? Karena nasihatnya kemudian oleh Ibnu Umar, kalau kita nanti tidak begitu, nanti angan-angan kita yang akan mengendalikan kita. Sehingga ketika dia di siang hari, dia berangan-angan, kan ada malam. Gitu ya. Pagi hari, nanti kan ada sore. Nah, ketika orang punya angan-angan, gitu ya, hari ini punya uang 1.000, nanti kan punya 5.000. Hari ini punya 100.000, nanti punya 5 miliar gitu ya. Masya Allah. Padahal 5 miliar cuma kata orang gitu ya. Iya. Nah, sehingga angan-angannya yang dimanipulasi. Angan-angannya yang dimanipulasi, dieksploitasi, seakan-akan kan menjadi begitu. Padahal masih dalam angan-angan, masih akan, belum tentu. Sama dengan tadi, kalau dia hidup di pagi hari, jangan berangan-angan nanti akan ketemu dengan sore hari. Masya Allah. Kenapa? Pasti akan mengabaikan apa yang ada di pagi hari. Dia akan merendahkan, menganggap tidak sesuatu yang penting. Kenapa? Karena dia membayangkan nanti akan ketemu sore hari. Santailah, nanti masih sore aja lah kan itu ya. Sama juga ketika saya memiliki uang 100.000, kemudian angan-angan saya membayangkan punya uang 5 miliar, makanya 100.000 seolah-olah tidak ada manfaatnya. Yeah. Pasti gitu kan Mbak Ayu ya. Bayangin uang 100.000 dibandingkan 5 miliar kan itu. Padahal perbandingan itu masih ada di dalam angan-angan. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi. Maka dari itu kata Rasulullah tadi dan dikuatkan oleh sahabat tadi, jika kita berada di pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Kalau ada di tangan kita uang 100.000, kita gunakan uang 100.000 ini untuk yang paling bermanfaat. Apa hari itu? Tentu ukurannya kebutuhan, bukan keinginan.
Nah, seringkali kan yang dimanipulasi untuk memperpanjang angan-angan kita ini kan keinginan, janji-janji. Ya, betul. Kan itu Mbak ya? Iya. Janji ini, dapat ini, nanti berlipat sekian. Ya. Loh, itu semua benar tapi akan. Namanya akan itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi kan itu. Betul. Dan kemungkinan tidak terjadi kan sangat besar, belum tentu. Masih akan. Ketika pikiran kita, bayangan di kepala kita sudah berada di angan-angan itu, sekali lagi di angan-angan itu, kita pasti akan melupakan apa yang ada di tangan kita. Padahal uang 100.000 ini misalnya Mbak ya, jika kita gunakan, misalnya ini anak kita sedang membutuhkan susu misalnya, kita berikan susu, anak jadi sehat, tidak nangis lagi, misalnya begitu. Betul. Atau kemudian gunakan untuk makan agar semua anggota keluarga kita kenyang. Kan sudah bisa untuk menyelesaikan satu dari sekian masalah. Nah ini kan. Betul. Tapi mana ada orang yang tidak punya masalah? Semua orang punya masalah. Jangan dipikirkan nanti di sore hari, di pagi hari ini kita punya masalah, kita membayangkan sore hari tidak akan punya masalah. Karena masalah pagi hari ini sumpok, ruwet ya Mbak Ayu ya. Ya. Berat itu, kok naik sore. Akhirnya dia menunda, biarin nanti sore. Tidak bisa. Maka ketika di pagi hari, maka syukur di pagi hari itu. Masya Dengan Allah. apa? Dengan apa yang ada di pagi hari itu gunakan dengan semaksimal mungkin. Jangan panjang angan-angan. Ini kan gitu jadinya. Iya. Jangan panjang angan-angan. Kalau sudah panjang angan-angan itu sudah hidup tidak realistis. Dia menggunakan bayangan-bayangannya, andai, jika. Nah itu sangat dibenci oleh Rasulullah. Maka dari itu Rasulullah kan memberitahu, kalau kamu sedang sehat, gitu ya, gunakan kesehatanmu ini. Kenapa? Karena pasti sakit. Entah kapan itu. Entah apapun sakitnya pasti sakit. Maka dari itu ketika kamu sehat, gunakan kesehatanmu untuk apa? Untuk bermanfaat bagi kehidupan. Sehingga ketika nanti sakit, sakitnya nggak lama-lama. Ya. Ketika nanti sakit, sakitnya nggak berat-berat. Coba kalau ketika sehat, ngomong sehat, akhirnya minum sembarangan gitu ya. Wah, betul. Ya, yang bermacam-macam kandungan kimianya dikonsumsi tanpa mengenal aturan, misalnya mau-maunya. Akhirnya kan begitu ketemu dengan sakitnya, ya berat sakitnya. Betul. Semua orang akan sakit. Cuman menjadi berat atau ringan itu akan dipengaruhi oleh perilaku sebelumnya. Semua orang punya masalah. Masalah apa? Apa saja. Masalah keluarga, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah hukum. Semua punya masalah kita. Kan kita akan menghadapi masalah itu. Ya. Tapi masalah itu menjadi berat atau ringan. Menjadi berat Mbak ya. Ya. Menjadi berat atau ringan. Saya kasih garis bawah menjadi itu berarti dia ada proses sebelumnya yang menyebabkan kadar dari masalah yang kita hadapi itu berat atau ringan. Betul. Ketika kita melakukan sesuatu sebelumnya yang menjadikan masalah itu berat, apabila sebelumnya kita awali dengan angan-angan tadi itu, berangan-angan begini, yang kemudian angan-angan itu yang menjebak kita, menenggelamkan kita, bahkan menjerumuskan kita, menghancurkan kita. Kenapa? Saat menghadapi masalah. Masalah ini wis abot dipenuhi dengan angan-angan itu tadi, kan itu Mbak ya. Betul. Sehingga menjadi nggak realistis cara berpikirnya, sehingga melupakan sekali lagi ini esok, ini pagi gitu, ini pagi, Iya. ini belum sore gitu ya. Maka dari itu kawan-kawan sekalian rahmatullah Allah, Amin. begitu kita berpanjang angan-angan, kita terjebak pada angan-angan kita, maka dipastikan segala masalah kita akan menjadi lebih berat. Segala masalah kita akan menjadi berat. Kenapa? Karena tidak realistis. Tidak realistis. Tidak realistis itu apa? Bahasa agama ya tidak bersyukur. Tidak qanaah, tidak mau nerima apa yang ada di tangannya. Gitu ya. Itu Ustaz, beberapa di antara cerita dari kawan-kawan kita itu, saya itu nggak sadar loh, kok bisa? Kan awalnya itu sadar gitu Ustaz. Apakah mereka itu bisa disebut hidup dalam angan-angan Ustaz? Jadi kalau kita hidup di dalam angan-angan, ya kesadarannya itu di angan-angan itu ya. Oh, Iya kan? iya. Jadi kesadarannya itu di angan-angan itu.
Sehingga sesungguhnya antara sadar dan tidak sadar. Iya betul. Itu ya. Dimanfaatkanlah oleh kembali lagi dieksploitasi kan. Astagfirullah. Memang manusia kita, setiap manusia oleh Allah diberi kemampuan atau diberi naluri untuk berangan-angan, bercita-cita, berharap sebenarnya kan itu. Berharap. Semua manusia punya harapan. Kalau dia tidak punya harapan, maka akan dipenuhi keputusasaan hidupnya kan gitu maksudnya. Betul Ustaz. Lah harapan-harapan inilah kemudian yang dibelokkan, dieksploitasi oleh setan-setan itu ya. Iya. Iblis itu ya. Masya Allah, untuk membunuh pemilik angan-angan itu sendiri dengan cara dibelokkan, dengan cara diracuni, dengan cara ditipu. Iya. Kan bisa dimanipulasi angan-angan itu dengan berbagai macam teknologi ya. Sekarang semakin maju, teknologi ini bisa justru semakin mudah memanipulasi angan-angan kita. Betul. Anak-anak kita kan juga begitu, diajari berangan-angan dengan berbagai macam model game kan, sebetulnya mengeksploitasi angan-angan anak-anak kita, imajinasi bahasa yang lainnya. Coba bayangkan Anda ada di sebuah gedung gitu, visualisasikan itu ya. Betul. Tetapi semua itu kan kembali kepada hal tadi. Kalau kita hidup dalam angan-angan, maka kita akan dijerumuskan oleh angan-angan itu. Dan kemudian disesatkan. Maka mendaratnya bagaimana gitu ya. Mendaratnya kembali kepada realistis saja. Bahwa hidup kita ini hari ini. Maka dari itu gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Artinya sebaik-baiknya itu ya realistis sajalah. Kita jangan sampai bahasa agama jelas yaitu bersyukur dan qanaah. Bersyukur itu kita berterima kasih kepada Allah yang memberi kita berbagai macam kenikmatan. Punya keluarga, punya anak, punya badan, punya teman yang lengkap ya, punya kawan, isok nelpon nang SS gitu ya. Masya Allah, iya Ustaz. Dan yang kedua qanaah itu menerima dengan sepenuh hati apa yang terjadi, apa yang ada di kedua tangan kita. Kita tidak membayangkan seperti orang lain menerima hal yang sama. Itu kalau kita melihat orang lain, loh, aku kok gini, lah itu pasti tidak qanaah. Yaitu jatahnya mereka, ini jatahku. Allah memberi aku ini, berarti Allah memang ini pemberian terbaik bagi diriku. Nah, kalau tidak bisa begini, biasanya terus utang ngalor ngidul gitu kan Mbak Ayu ya. Betul. Saben wong dijaluk utang, naudzubillah min dzalik. Itu kenapa? Karena dia tidak qanaah. Dia tidak mau menerima dengan apa yang telah Allah berikan kepada dia. Ingat bahwa setiap orang Allah telah tentukan gelasnya masing-masing. Gelasku karo gelas Mbak Ayu gak podo kan? Oh iya betul. Gelasku cangkir, pagi gelas ini Mbak biasa Ayu, ya. wah gedene sak mono rek. Wah ini kawan-kawan Pak Toko ini bikin ketahuan saya ukurannya berapa. Sama dengan begitu hidup. Kalau saya memegang gelas cangkir ini kemudian membayangkan gelas jumbo itu, saya kan nelongso ya Allah cek tegone gitu ya. Aku kayak cilik kayak gede gitu kan. Akhirnya minuman ini tidak enak saya minum. Apa yang terjadi ya ngersulong macam-macam kan, berkeluh kesah gitu, ngilok-ngilokno suudon. Untuk itu kemudian dia melakukan sesuatu. Utang ngalor gitu. Kalau sudah terlibat hutang kayak gitu tuh wes kalau marine Mbak. Ya nanti lain kali kita bicara soal terbebas dari hutang. Amin ya Allah. Ini yang ditunggu juga Ustadz ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Pim sudah mengingatkan antara kebutuhan dan keinginan, yang mana hidup ini ibaratnya sedang dalam perjalanan. Kita ini diminta selalu waspada kapanpun itu. Terima kasih Ustadz Pim. Semoga bermanfaat kawan. Dan demikian Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.